It's happening. When? Now! Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kakak, channel Kakak Rata tentunya. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas film yang berjudul Neck. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel. Film ini menceritakan tentang seorang bernama Chris Johnson. Ia memiliki kelebihan dibandingkan manusia biasa. Ia mampu melihat kejadian yang akan datang meski hanya 2 menit. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita bahas filmnya. Get rid of him. Do it now. Scene dibuka oleh seorang abang yang sangat gagah sedang minum amer di kafe Mang Komar. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Bang Nicolas Cage, berperan sebagai pesulap yang terkenal dengan nama Frank Cadillac. Ia bekerja sampingan di bar Pak Rohim sebagai pesulap. Di sini ia terlihat sedang menunggu seseorang yang tak kunjung tiba. Scene berpindah ke bar Mang Komar. Tanpa disadari, saat ia lagi perform di atas panggung, ada 2 orang yang sedang kepo pada si Chris ini. Ia adalah Julianne Moore yang berperan sebagai FBI. Di adegan ini belum diketahui maksud mereka kenapa kepoin si Chris. Dilihat dari cara sulapnya si Chris, saya yakin kalau si Chris ini anak buah Pak Tarno. 3, 2, 1, now. Scene pun berganti ke kasino. Karena bayaran di bar tadi sedikit, Chris bermain judi di Las Vegas. Di sini diperlihatkan kalau si Chris gak sia-sia jadi muridnya Pak Tarno. Satu kali cus, koin dalam mesin langsung muncrat. Nah, pada saat scene lanjut ke meja remi, di sini menunjukkan si Chris bukan orang biasa, sebab dia tahu apa yang terjadi 2 menit kemudian. Look at that, he's looking right at us. It's like he can hear us. Dirasa sudah nggak kondusif, Chris pun berniat meninggalkan arena judi. Lalu fakta terungkap. Saat akan menukarkan koin, si Chris mendapat kila-kila bahwa orang yang ia lihat bakal nembak orang di sekitarnya. Dan suenya di sini niat mau menolong, si Chris malah yang dituduh melakukan kejahatan. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dengan aduhai, Chris menggocek semua satpam yang ada di sana. Saat kejar-kejaran berlanjut ke jalan, diperlihatkan kalau si Chris itu spesial. Dia berhasil lolos dari kejaran FBI setelah berhasil melewati kereta. Saat di markas FBI, agen Paris diingatkan oleh atasannya untuk segera mencari penjahat yang mencuri nuklir dengan mengirim pasukan penuh daripada mengurusi Chris yang katanya seorang pesulap. Namun agen Paris bersikukuh dan mencoba meyakinkan atasannya bahwa ia yakin dengan kekuatan yang dimiliki Chris. Akhirnya diberi waktulah si Paris ini 5 hari untuk menangkap Chris. Sesampainya di rumah, aki-aki ini alias Irv menganjurkan Chris bertobat untuk tidak mencuri lagi karena tidak baik untuk kehidupannya dan segera melupakan wanita yang ia tunggu. Tapi Chris bersikukuh ingin ketemu sama wanita yang pernah ia temui saat makan malam, sebab ia masih penasaran dengan penglihatannya yang akan bertemu dengan wanita tersebut lagi. Tak lama kemudian, di sini diperlihatkan kila-kila percakapan antara Ferris dan Chris. Ferris meminta Chris untuk membantu FBI menemukan sebuah nuklir. Dengan imbalan, Chris akan diberi keringanan hukuman dari berbagai tuduhan. Karena Chris merasa takut dieksploitasi, akhirnya ia kabur. Leave me alone. Don't let me
some semblance of a normal life. You're right, I gotta go. Keesokan harinya, Chris balik lagi ke kafe Mang Komar untuk membuktikan gila-gilanya kalau ia bakal ketemu wanita pada jam 8:11. Dan ternyata benar wanita yang ditunggu-tunggunya hadir. Dia adalah Jessica Biel, wanita berbibir seksi yang berperan sebagai Elizabeth. Singkat cerita, Chris mencoba mendekatinya. Excuse me, do you have a light? I don't smoke. Adegan berpindah ke penjahat. Karena para penjahat tahu akan kemampuan Chris dari Roy Bell, di sini bos penjahat memerintahkan bawahannya untuk membunuh Chris Johnson. Sebab atasannya tahu kalau Chris akan jadi memala atau penghalang bagi kelangsungan tujuan mereka. Get rid of him. Do it now. Scene berpindah ke Chris yang sudah berhasil mendekati Liz. Karena Chris udah tahu kalau tujuan Elizabeth ke Flagstaff dengan alasan mobil Chris dicuri, akhirnya ia diperbolehkan nebeng karena tujuannya sama. Listen, maybe I could give you a ride. I'm kind of going that way. Terlihat di antara mereka ada perasaan satu sama lain. Bak peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba. Jalan menuju Flagstaff ditutup. Akhirnya mereka memutuskan untuk nginap di motel. Sesampainya di motel, karena situasinya masih terasa asing bagi Liz, Chris gagal mendapat jatah malam itu dan berakhir tidur di mobil. Good night. Di sisi lain, FBI dan penjahat sudah berhasil menemukan lokasi di mana Chris berada. Right here. This is a good stand-up position and open view of the front of the motel. Namun tak disangka, ketika pagi harinya, saat Liz selesai mandi, hormon-hormon pengencrotan pun timbul. Chris pun akhirnya mendapat jatah enak-enak. Setelah bercocok tanam, Elizabeth pergi ke warung untuk membeli sarapan. Tak disangka dia dicegat oleh agen Ferris. Kemudian, Ferris mendoktrin Liz sambil memperlihatkan video kejadian di Vegas kalau sebenarnya Chris itu adalah psikopat. Karena Elizabeth ini punya kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah federal, jadi dia nggak bisa nolak. That everything he told you was a lie. It was delusional. Sociopath. Scene pun berpindah ke Elizabeth yang memasukkan racun ke minuman Chris. Karena ia gak tega, lalu menghentikan Chris untuk meminum sirup tersebut. Don't drink that. It's drugged. Dan memberitahu Chris kalau ia disuruh sama FBI untuk meracuni Chris. Chris lalu membeberkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. FBI meminta ia untuk mencari posisi nuklir, tetapi ia nggak bisa sebab penglihatannya hanya mampu melihat 2 menit ke depan. Jadi ia gak mau ikut terlibat dengan kegiatan itu. Tapi berbeda, saat melihat Elizabeth ia mampu melihat lebih jauh. Cranberry or stack of chocolate chip pancakes for the kids. For some reason I saw you far beyond anything I'd ever seen before, and I don't know why. Singkat cerita, di sini penjahat sudah men-setting posisi untuk membunuh Chris dengan sniper. FBI pun sudah di lokasi dengan pasukannya. Dengan kemampuan bertahan di atas rata-rata, akhirnya Chris memutuskan untuk kabur menuruni bukit. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Elizabeth ditugaskan untuk membuat perangkap lalu kabur. Dengan kemampuan penglihatannya, Chris mampu menghindari sniper musuh. Dan mampu melewati semua rintangan yang ada. Chris berhasil sampai di tepi jalan, namun sayang, agen Ferris sudah berada di sana. Karena Chris melihat agen Ferris akan tertimpa reruntuhan, Chris memutuskan untuk menolongnya dan pada akhirnya Chris ditangkap. Scene pun berpindah ke markas. Chris yang sudah diikat dipaksa untuk melihat sebuah tayangan berita.
Namun tak disangka, berita itu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Elizabeth Cooper sedang diikat di kursi roda. Dan yang terjadi adalah Elizabeth diledakkan oleh sebuah bom. Singkat cerita, Chris dilepas kemudian dimasukkan ke dalam sel. Namun dengan kejeniusannya, dia berhasil mengelabui keamanan dan berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yang pada akhirnya sesampainya Chris di atas gedung, Chris mau bekerja sama dengan FBI untuk mencari lokasi nuklir. What do you want me to do? I'm shooting. Dengan gila-gilanya, Chris berhasil menemukan lokasi para penjahat itu. Dengan aksi tembak-tembakan yang menegangkan, Chris dengan penglihatan selangkah lebih majunya berhasil mematahkan serangan musuh. Mobil van yang ditumpangi Elizabeth pun berhasil ia lumpuhkan. Now! Alhasil musuh sedikit demi sedikit terpojok. Saat memasuki gedung, sebuah peledak ia deteksi dan menyelamatkan orang yang gak percaya pada Chris. Tak lama, jurus Kage Bunshin pun ia keluarkan. Singkat cerita, ia menemukan penjahat yang membawa Elizabeth. Dengan gocekan mautnya, penjahat itu mampu ia lumpuhkan. Elizabeth pun akhirnya selamat. That wasn't me. Namun tak disangka, nuklir yang seharusnya ada di lokasi itu ternyata sudah dipindahkan oleh musuh. Chris mengatakan kalau ia melakukan kesalahan, yang di sini saya pun gak tahu kesalahan itu tidak ia jabarkan apa kesalahannya. Pada akhirnya meledak. Saya pun liar ini endingnya. It's happening. When? Now! Adegan kembali ke Chris yang habis bercocok tanam sama Elizabeth. Setelah serangkaian kejadian yang sudah terjadi, itu hanyalah gila-gila alias penglihatan panjang si Chris karena berada di dekat Elizabeth. Film pun berakhir dengan keputusan Chris yang akan membantu FBI. It's me. I'll do it, but I have conditions. I want her left out of it. I'm sure we can work something out. Ending yang sangat menggantungkan. Sebenarnya film ini udah saya tunggu-tunggu lanjutannya hingga sekarang. Namun tak kunjung ada. Jadi kesimpulan dalam film ini, jangan macam-macam dengan murid Pak Tarno kalau nggak mau dilibas. Sekian dari saya, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gaskui!